Usai 2 pekan peperangan AS dan Iran, Amerika Serikat pun akhirnya menahan serangan, namun sejumlah serangan lain dilakukan sekutu AS, diantaranya Ukraina yang menembak kapal Iran. Apakah ancaman Iran soal konflik meluas sudah di depan mata? Kita bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur. Selamat petang, Mbak Fauzia. Selamat petang, Mas Eser. Ini nampaknya kita dipertontonkan dengan argumen yang berbeda begitu. Kalau Trump menyatakan bahwa sebenarnya negosiasi terus dilakukan dan membantah bahwa amunisinya habis begitu. Di sisi lain Iran juga membantah bahwa sebenarnya tidak ada negosiasi begitu. Dan akan terus melakukan serangan jika serangan terus dilakukan. Jadi Anda membacanya akan dibawa kemana konflik antara Amerika Serikat dan Iran saat ini? Tentu kita lihat bahwa periode kedua dari perang ini yang baru berjalan sekitar 2 pekan, ini sudah merupakan kebuntuan kedua belah pihak begitu ya, di mana tentu saja berbeda dengan fase pertama di mana persiapan stok amunisi, stok penangkis, juga rudal ini masih banyak. Saat ini kedua belah pihak ini sudah dalam kondisi yang lelah sebenarnya, Mas. Kelelahan strategis yang amat sangat, dan juga bagaimana kondisi yang mengakibatkan terhadap stok energi di kedua belah pihak ini tentu sangat dampaknya sangat besar dibandingkan periode yang pertama. Itu yang pertama, Mas Yasser. Yang kedua, kita tadi membicarakan apakah ini semakin meluas gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya tentu harus kita lihat, meskipun Amerika Serikat sendiri tidak melakukan serangan selama beberapa hari terakhir, namun kita lihat bagaimana serangan teater perang ini justru sekarang terjadi tidak hanya antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga bahkan melibatkan Ukraina, melibatkan Bahrain dan Kuwait, dan juga bahkan melibatkan Inggris yang sebelumnya sudah jelas di periode Februari hingga Juni tidak terlibat dalam peperangan ini secara militer, dan sekarang pihak-pihak itulah termasuk juga Houthi, Mas, yang sekarang secara aktif begitu ya. Pada awalnya Februari hingga Juni Houthi ini hanya dukungan yang sifatnya strategis diplomatik gitu ya terhadap Iran, namun sekarang kita tahu sendiri teater aktif militer sudah juga terjadi di Laut Merah, Mas Yasser. Sehingga Anda membacanya ini, karena kalau kita lihat pernyataan dari perwakilan Iran menyatakan bahwa mereka akan terus melancarkan ancaman bahkan ke negara-negara Eropa yang ikut membantu Amerika Serikat seperti negara Ukraina, Inggris dan juga Bulgaria. Apakah ini Anda membacanya bahwa sebenarnya Iran sendiri tidak mau bernegosiasi dan siap untuk perang dalam waktu yang lama? Tentu kalau kita bicara tentang kesiapan perang yang berlarut sifatnya, atau dalam secara teoritis kita sebut perang atrisi, tentu Iran memang sudah mempersiapkannya begitu. Dan bahkan mungkin salah satu keberhasilan Iran adalah jika perang ini tidak hanya melibatkan Amerika Serikat saja, tapi justru sifatnya adalah horizontal, yang artinya imposing cost atau beban perang ini nantinya akan dirasakan secara global. Dan tadi Mas menyebutkan beberapa negara begitu ya, yang memang saat ini kita tahu bahwa Perdana Menteri Inggris sendiri baru berganti begitu, dengan artinya kebijakan terhadap perang Iran ini juga telah menunjukkan perubahan begitu, di mana pesawat bomber Amerika Serikat ini boleh menggunakan landasan atau bahkan military base yang ada di Inggris begitu. Nah, ini juga peringatan-peringatan, bahkan salah satu serangan yang cukup signifikan begitu yang melibatkan Ukraine, yang artinya apa, Mas? Saat ini kalau kita bicara tentang Ukraina, kita juga tidak bisa melepaskan fakta bahwa saat ini Ukraina juga tengah berperang dengan Rusia. Dengan begitu, Rusia, yang betul. kalkulasi-kalkulasi yang terjadi antara Iran dan Ukraina ini akan melibatkan Rusia juga pada nantinya. Dan satu hal yang juga dilaporkan pada pagi hari tadi, Mas, itu adalah statement yang keluar dari Tiongkok begitu, yang secara mengingatkan Iran untuk melembutkan posisinya atau menurunkan sedikit konsesinya akan kontrol di Hormuz, yang artinya sebenarnya negara-negara kuat selain Amerika Serikat, yakni Rusia dan Tiongkok, ini secara tidak langsung sudah mulai dilibatkan secara aktif, Mas. Sehingga Mbak Cempaka membacanya kalau sebelumnya memang negara-negara di luar seperti Rusia, Tiongkok dan juga negara-negara Eropa yang tidak terlibat langsung, kemungkinan besar ke depannya jika eskalasi akan terus memanas, mereka akan terlibat langsung dalam perang dua negara ini. Tentu itu bukan kemungkinan yang tidak mungkin gitu ya, kemungkinan yang mustahil begitu, karena memang kita sangat lihat bagaimana
Amerika Serikat sendiri sejak serangan gelombang-gelombang awal di periode kedua ini, itu sudah mengingatkan Rusia dan Tiongkok untuk tidak terlibat langsung, baik dalam hal pemberian fasilitas jasa radar misalnya, atau bahkan satelit begitu ya, itu sudah diperingatkan oleh, atau bahkan jika kita bicara tentang eskalasi yang lebih tinggi, bukan tidak mungkin keterlibatan ini bisa lebih daripada hanya sekedar pemberian informasi lewat satelit ataupun bahkan senjata lainnya begitu Mas. Jadi namun kita harus tahu bahwa Tiongkok dan paling tidak untuk Tiongkok mereka sangat terukur Mas, yang artinya yang dilakukan secara diplomatik maupun secara militer ini tentu beban yang sangat besar jika Tiongkok ini terlibat secara aktif. Jadi sampai saat ini saya rasa harus terjadi miskalkulasi yang sangat besar jika Tiongkok ini akan terlibat nantinya, Mas. Nah, di balik dari kalkulasi yang dilakukan, tentu harapannya negosiasi yang masih harus dilakukan ya Mbak ya, sehingga betul-betul perang ini tidak berkepanjangan. Ini yang kita harapkan bersama. Terima kasih Mbak Fauzia G. Cempaka Timur atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Selamat, Mas.